Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, sejumlah orang tua murid dan guru-guru di SMKN 1 Wairi Kabupaten Manggarai mendatangi markas Polres Manggarai untuk dimintai keterangannya sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebuah mobil serta uang komite oleh mantan bendahara komite sekolah di SMKN 1 Wairi, Servina Purnamanggiung, dan mantan Kepsek SMKN 1 WRI Justin Romas. Menurut kuasa hukum pelapor, Fridolin Sanir mengatakan kedatangan para orang tua murid serta PLT Kepala Sekolah SMKN 1 WRI Ferdinandus Tahu ke Mapolres Manggarai untuk dimintai keterangannya oleh pihak penyidik Polres Manggarai terkait kasus penggelapan uang komite dan kendaraan dinas milik SMKN 1 WRI. Hari ini kami mendatangi Polres sekaligus untuk memberikan keterangan beberapa pelapor yang juga adalah sebagai korban dari SMK WRI atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan uang komite. Berkaitan keterangan sebentar itu hal-hal yang memang sifatnya material yang jelas itu akan dikemukakan pada saat penyampaian atau pemberian keterangan di hadapan penyidik. Laporan ini semua kemarin dilayangkan pada tanggal 15 Agustus. Ya, 15 Agustus. Ada dua laporan kemarin itu, yaitu laporan pertama dana komite yang hari ini para pelapor atau korbannya memberikan keterangan atau diambil BAP-nya. Terus yang kedua laporan dugaan penggelapan mobil ya, mobil di SMK WRI. Nah, mobil ini sampai hari ini masih di tangan terlapor atas nama Justin Damola Romas. Nah, berkaitan soal itu, soal laporan dan penggelapan mobil ini, kami masih menunggu soal panggilan dari penyidik Polres Manggarai. PLT Kepsek SMK Negeri 1 WRI Ferdinandus Tahu menyebutkan saat ini total uang yang tersisa di dalam buku rekening Komite Bank NTT hanya 58 juta setelah dilakukan pengecekan pada Bank NTT Cabang Ruteng. Dikatakan PLT Ferdinandus dalam laporan pengaduan sebelumnya ke pihak kepolisian Polres Manggarai hanya 156 juta setelah dilakukan penelusuran dari jumlah pembayaran uang komite digelapkan oleh mantan bendahara komite Servina mencapai 276.160.000. Kami sudah cek di rekening komite Bank NTT. Yang ada di rekening Bank NTT itu 58 juta. Berdasarkan laporannya dia itu dari 156 itu. Yang di rekening bank itu 58 juta. Tetapi setelah kami gali-gali data, rupanya ada penambahan di situ. Ada penambahan dari dugaan awalnya itu 156 juta lebih. Setelah kami gali data, ternyata total uang yang diduga digelapkan oleh mantan bendahara komite ini, Servina Purnamanggiung, 276.110.000 dengan rincian uang komite siswa baru tahun pelajaran 2022-2023 sebesar 150.610.000. Lalu yang kedua, saldo uang komite lama berdasarkan laporan dia tanggal 6 Agustus 2022 di hadapan orang tua murid, Porwas dan pengurus komite sebesar 6 juta rupiah. Kemudian saldo yang masih tersimpan di rekening komite berdasarkan rekening koran itu 2 juta rupiah. Lalu kemudian kami cek data siswa, ternyata ada perbedaan data siswa. Data siswa dari pegawai tata usaha per 25 Juni 2022 itu 1.131 orang.
Sementara data siswa yang dilaporkan oleh mantan bendahara komite 967. Ya, dengan demikian selisih siswanya itu adalah 164 orang. Lalu kita asumsikan dari 164 orang itu yang bebas bayar, maksudnya yang yatim piatu dan punya saudara berdasarkan kebijakan internal sekolah 34 orang. Maka yang bayar full adalah 130 orang. Lalu kita kalikan dengan beban atau sumbangan uang komite per siswa itu per tahun 950.000 dikali dengan 130 orang, maka jumlahnya adalah 123.500.000. Maka dengan demikian jumlah uang yang diduga digelapkan oleh mantan bendahara komite SMK 1 ini sebesar 276.110.000. Sementara anggota komite dari SMKN 1 WRI Franciscus Borgias mengaku kecewa kepada mantan bendahara komite di SMKN 1 WRI lantaran polemik terkait uang komite dan yang menjadi korban saat ini 45 guru komite. Dijelaskan Borgias walaupun sebelumnya pihak PLT Kepsek Ferdinandus telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap mantan bendahara terkait uang komite. Rapat komite, kata Borgias, telah dilakukan oleh pihak sekolah yang melibatkan seluruh pengurus komite dan orang tua murid. Alhasil tidak memuaskan karena mantan bendahara tidak menyerahkan buku tabungan kepada bendahara yang baru. Sebenarnya guru-guru ini sudah menjalankan tugasnya, kewajibannya, dan sekolah harus bisa memberikan hak-hak mereka sebagainya. Namun setelah saya mendapat penjelasan dari kepala sekolah, gaji bulan Juli Agustus itu tidak bisa diterima karena sudah diduga ditilep oleh bendahara, mantan bendahara atas nama Nur Purnama Gihung itu. Jadi Bapak sekolah, kepala saya juga kelabakan bagaimana memenuhi tuntutan para guru. Setelah saya mendapat penjelasan, ternyata selama ini juga kepala sekolah sudah menjalankan tugas manajemennya dengan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan, mengecek uang rekening, dan ternyata yang bersangkutan selalu mengelak. Dan setelah selesai rapat komite untuk mendengarkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan ditemukan bahwa uangnya tidak ada, dan salah satu alasannya waktu itu uangnya disita oleh penyidik dan rekening, dan setelah diklarifikasi ternyata tidak, maka ada upaya pendekatan keluargaan supaya uang itu dikembalikan. Tetapi bendahara termasuk mantan ketua komite yang adalah bapak kandung dari bendahara bersikeras untuk tidak mengembalikan. Karena itu kami mencari keadilan dan membawa persoalannya ke Polres Manggarai dengan harapan bahwa uang itu bisa dikembalikan. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.